Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Teman-teman sekalian, alhamdulillah hari ini kita bisa ketemu lagi di channel Pristian Surono Putro. Jangan lupa untuk di-subscribe teman-teman sekalian agar channel ini bisa semakin berkembang dan semakin bertumbuh. Saya hari ini mau membahas tentang bagaimana cara agar kita semua bisa lebih melek keuangan, bisa lebih cerdas secara keuangan. Beberapa tahun saya mempelajari dunia finansial, dunia tentang keuangan. Paling tidak ada beberapa hal yang bisa saya bagikan pada kesempatan hari ini agar teman-teman itu bisa mengelola keuangan secara lebih baik daripada hari-hari yang sebelumnya. Hal ini bisa teman-teman lakukan baik teman-teman itu berprofesi sebagai seorang karyawan, pegawai negeri ataupun luar negeri ya, swasta ataupun karyawan di pabrik dan lain sebagainya. Barangkali ini bisa relate untuk mengubah pola keuangan teman-teman semua, sehingga harapannya teman-teman bisa menjadi lebih makmur, lebih berlimpah, lebih kaya, lebih nyaman dalam hal keuangan. Yang pertama, teman-teman harus mulai peduli ya tentang keuangan. Jadi mulai ditumbuhkan awareness, ditumbuhkan kesadaran bahwa mengelola uang itu penting. Karena banyak orang ingin kehidupan keuangannya lebih baik, tetapi dia tidak mau membahas tentang keuangan. Jadi persoalan keuangan itu masih dianggap sebagai sesuatu hal yang tabu, sesuatu hal yang sebaiknya tidak usah dibicarakan, sebaiknya nggak usah dipikirkan, toh mengalir aja. Uang itu bukan segalanya gitu ya. Nah, maka pola pikir seperti ini harus mulai dirubah, yakni ketika teman-teman harus mulai awareness, mulai menyadari tentang keuangan. Bagi seorang muslim, tentu saja hal pertama yang perlu dipikirkan dalam persoalan keuangan adalah agar setiap income yang masuk itu sesuai dengan apa yang Allah syariatkan. Jangan sampai kita sumber income-nya dari sesuatu yang Allah haramkan. Kemudian dari segi peruntukannya setelah income itu masuk, kemudian dipakai untuk apa? Bagi kita seorang muslim tentu peruntukannya harus sesuai dengan syariat Islam. Jangan sampai peruntukannya adalah sesuatu hal untuk bermaksiat kepada Allah Subhanahu wa taala. Nah, itu pondasi dasar. Adapun hal-hal teknis strategis, misalkan teman-teman mulai menyiapkan dana pendidikan untuk anak-anaknya, kemudian eh, yang belum menikah, persiapan untuk menikah, disiapkan dana tersendiri. Dan saya pribadi menyarankan kepada teman-teman untuk ada alokasi dana khusus untuk membuat aset. Apa itu aset? Aset adalah sesuatu yang memasukkan uang ke dalam kantong kita. Entah itu berupa bisnis, entah itu berupa properti, ya. Nah, itu teman-teman siapkan. Sehingga ketika teman-teman nanti amit-amit ada suatu kondisi yang mengharuskan atau membuat teman-teman itu tidak bisa bekerja, tidak bisa menghasilkan income karena mungkin keterbatasan fisik, karena proses penuaan atau karena sakit gitu ya, teman-teman masih bisa ada sumber income yang masuk dari aset. Karena pada dasarnya aset itu teman-teman itu adalah sesuatu yang menghasilkan income bahkan ketika kita sedang tidur sekalipun. Ya, itu jadi yang pertama teman-teman harus mulai awareness, mulai menyadari bahwa mengelola uang itu penting ya. Bahkan saking pentingnya dalam sebuah hadis ya yang saya ingat bahwa tidak akan bergeser telapak kaki seorang hamba sampai ya ditanya tentang 7 hal. Salah satu di antara 7 itu adalah dari mana harta itu didapatkan dan untuk apa, peruntukannya untuk apa ketika harta itu sudah didapatkan. Jadi nanti akan dihisap. Itu ya teman-teman, mulai awareness. Kemudian yang kedua, dari banyak referensi yang saya baca, baik itu buku, terutama buku ya, ataupun berbagai macam kelas online tentang keuangan, teman-teman harus mulai untuk menyisihkan dalam rangka creating aset, untuk menciptakan aset. Karena aset inilah yang kemudian akan menghasilkan income bahkan ketika kita tidak sedang bekerja sekalipun. Menarik bukan? Nah, hal ini sudah saya share, saya bagikan pengalamannya secara lebih detail
dalam kelas online yang saya buat ya, online course 30 hari jago kelola uang. Teman-teman bisa ikut belajar di sana. Harganya sangat terjangkau. Kemudian yang ketiga, setelah teman-teman mulai fokus untuk mengalokasikan setiap income yang didapat untuk menciptakan aset, yang ketiga adalah teman-teman harus mulai menambah referensi tentang bahasa keuangan. Jadi mengisi kepala kita dengan hal-hal yang terkait dengan finansial. Terkait finansial ini ada dua hal yang teman-teman pelajari. Yang pertama, hukum syariat terkait hal-hal pengelolaan harta, tentang fikih maliyah, tentang fikih tentang mengelola harta. Misalkan teman-teman belajar tentang akad, teman-teman belajar tentang muamalah ya, tentang misalkan jual beli, tentang samsaroh dan lain sebagainya. Kemudian yang kedua, teman-teman juga mempelajari hal-hal teknis, misalkan bagaimana menciptakan side hustle, kerja sampingan. Teman-teman mulai mempelajari bahwa ternyata sumber income itu tidak hanya dari bekerja, tetapi bisa dengan menjadi seorang self-employed, bisa menjadi seorang pebisnis, bisa juga menjadi seorang investor. Karena apa? Karena memang kalau tidak dipelajari, sistem pendidikan kita memang mengarahkan para siswanya, para pelajarnya ketika dia lulus, maka ditanamkan dalam kepala itu kalau uang itu sumbernya adalah dari gaji. Seolah-olah menutup segala kemungkinan yang lain bahwa ternyata ada loh cara lain untuk menghasilkan income. Nah ini mau nggak mau teman-teman harus belajar. Istilah kerennya itu investasi leher ke atas, alias belajar dan belajar gitu ya. Nah dengan seiring berjalannya waktu, ketika teman-teman sudah mulai menyadari awareness tentang persoalan keuangan, kemudian mulai menyisihkan di awal untuk menciptakan aset, kemudian mulai mempelajari bahasa-bahasa tentang keuangan selama beberapa bulan, selama 1 tahun, 2 tahun, 3 tahun seterusnya, saya yakin bahwa teman-teman akan lebih baik dalam mengelola keuangan, mudah-mudahan. Hal ini juga saya lakukan teman-teman ketika dulu mulai menyadari bahwa selama ini ternyata ada yang salah dengan cara saya mengelola uang. Jadi waktu itu saya membaca ratusan buku, banyak banget buku yang saya baca terkait keuangan, bisnis dan investasi. Kemudian mulai ikut berbagai macam workshop, seminar yang offline ya, tatap muka langsung. Kemudian kalau ketika pandemi dan pasca pandemi banyak seminar, workshop online yang saya ikuti. Kemudian menanamkan berbagai macam mindset, kemudian belajar skill set baru di luar profesi saya sebagai seorang perawat, terutama di digital marketing ya. Sehingga alhamdulillah, bismillah, Allah kasih jalan saya untuk bisa menciptakan sebuah perusahaan digital marketing agency. Kemudian saya juga bisa menghadirkan sebuah bisnis mirip-mirip microfinance yang tapi kalau ini sesuai dengan syariat ya, sehingga bisa melayani lebih dari 500 pelanggan ya per hari ini, alhamdulillah. Nah prosesnya tentu saja tidak sehari, 2 hari, 3, 1 bulan, 2 bulan, atau 1 tahun, 2 tahun, tetapi butuh waktu minimal 3 tahun sampai 5 tahun pertama untuk belajar. Di dalamnya ada berbagai macam error, trial and error ya. Kemudian ditipu juga pernah ya kan. Ada proses-proses yang jatuh bangun. Itu wajar dalam membangun sebuah perusahaan atau membangun sebuah bisnis. Oke ya. Tidak perlu berpanjang lebar lagi, teman-teman lakukan aja beberapa hal tadi yang saya sarankan agar kehidupan keuangan teman-teman bisa lebih baik daripada yang sebelumnya. Jangan lupa di subscribe teman-teman. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.